Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya nih Bu Siti? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Ratna juga nih? Alhamdulillah sehat dan semangat Bu Siti. Nah, kemarin sepertinya nih saya melihat Bu Siti itu seperti mukanya itu rada-rada galau gitu, gelisah gitu. Kira-kira ada apa ya Bu Siti? Iya nih, saya lagi bingung, saya lagi Mhm. galau, terus pokoknya campur aduk gitu loh. Saya ini pengen ngobrol-ngobrol sebentar sama Bu Ratna. Oh gitu ya Bu Siti. Kita baru ketemu lagi nih ya. Ya Iya, kemarin kan kita sibuk ya, jadi baru sekarang ketemu. Kira-kira kenapa Bu Siti? Ada permasalahan apa gitu sehingga Bu Siti itu sepertinya galau dan bingung? iya Bu Ratna. Seperti ini ya permasalahannya ya. Saya ini kan saat ini ngajar kelas rendah ya, kelas 1. Mhm. Kebetulan di tahun ini saya dapat mengajar kelas rendah. Jujur ya, merupakan pengalaman yang luar biasa, tantangan gitu buat saya. Dan alhamdulillah saya merasa tertantang dengan tugas ini dan membuat saya ini jadi galau sendiri gitu. Sering-sering galau gitu ya. Tapi berjalannya waktu sudah hampir berjalan 2 bulan ya, hampir 3 bulan kita mau melaksanakan pembelajaran. Nah, ada murid yang belum bisa baca nih, dengan Mhm. kondisi yang keluarganya ya menurut saya kurang mendukung gitu ya, dan tidak bisa juga untuk diajak komunikasi. Lalu kemudian anak tersebut suka sering minder dan kurang percaya diri gitu kan. Lalu setelah beberapa bulan ini mengalami keterlambatan dengan teman-temannya itu berbeda, keterlambatan membaca, keterlambatan untuk, apa ya, bersosialisasi gitu kan, dan dia tuh merasa kayak dijauhin sama temen, padahal nggak seperti itu loh Bu Ratna. Oh gitu ya Bu Siti ya, jangan galau Bu Siti, ayo semangat mencerdaskan anak bangsa. Sebelum melanjutkan ceritanya Bu Siti ini ya, saya mau tanya dulu sebelumnya. Tujuan yang ingin Bu Siti capai dari kegiatan kita ngobrol-ngobrol santai ini kira-kira apa ya Bu Siti? Saya itu Bu Ratna, eee, ngobrol-ngobrol sama Bu Ratna itu pengen banget nih anak yang terlambat ini bagaimana bisa membaca, lalu kemudian anak itu bisa termotivasi dan bisa semangat gitu loh Bu Ratna, dan bisa tumbuh kembangnya percaya dirinya, bisa meningkat gitu atau bisa ada perubahan lah gitu Bu Ratna, gimana Oh, itu? iya. Jadi tujuan Bu Siti itu adalah agar anak tersebut bisa lancar membaca dan Iya, termotivasi untuk giat serta betul. tidak minder gitu ya Bu Siti, Iya, betul dalam, sekali. percaya dirinya juga tumbuh gitu ya? Oh Betul. gitu Bu Siti. Nah, mengapa nih ya menurut Bu Siti kira-kira membangun kepercayaan terhadap siswa tersebut penting untuk kelancaran dalam kegiatan belajar membacanya? Kalau menurut saya nih Bu Ratna, ini kenapa sangat penting membangun kepercayaan, dalam diri anak tersebut ya. Karena memang belajar, itu harus butuh kepercayaan diri gitu loh. Kalau anak tersebut tidak berani dalam bertanya atau berkawan gitu kan, lalu anak tersebut minder, terus nggak percaya diri, ya pastinya bagaimana dia mau bertanya juga ketika saya memberikan pembelajaran di kelas, seperti itu Bu Ratna. Oh, gitu ya Bu Siti, betul sekali tuh. Iya, Saya juga sepemahaman ya dengan Bu Siti, dengan pemikirannya itu, kalau anak tidak percaya diri bagaimana, mereka mau menggali, kemampuan dalam dirinya gitu ya Bu Siti ya. betul, iya. Sepemahaman sekali tuh Bu Siti. Nah, kira-kira nih Bu Siti ya, menurut Bu Siti itu, apa sih manfaat, dari ketercapaian tujuan pembelajaran yang Bu Siti inginkan gitu? Saya ini menurut saya nih, eee, apa ya, manfaatnya itu adalah
untuk anak-anak itu sendiri ya tentunya ya, bisa membaca dengan lancar sehingga tidak terhambat, lalu kemudian pembelajaran di kelas juga, bisa berjalan lancar dan, anak tersebut bisa bergaul dengan teman-teman di kelasnya. Kalau untuk saya mungkin saya akan merasa bangga ya ketika pencapaian tersebut, bisa dilakukan dan dapat memotivasi anak tersebut menjadi percaya diri gitu, Bu Ratna. Oh, oke Bu Siti. Tadi Bu Siti mengatakan ya, bahwa manfaat dari ketercapaian tujuannya adalah untuk anak, dan juga untuk Bu Siti sendiri. Kalau untuk anak itu agar, apa ya, dalam membacanya, lancar sehingga tidak mengalami hambatan dalam kegiatan Mhm, belajar. Dan untuk Bu Siti sendiri, merasa bangga atas ketercapaiannya mhm, tersebut, betul gitu ya Bu sekali Siti? betul Nah, sekali, Bu Ratna. heeh. Nah, sebelum kita lanjutkan ya Bu Siti, menurut Bu Siti ini, apa sih yang sudah Ibu, lakukan gitu untuk mencapai, tujuan tersebut, untuk menjadi anak itu menjadi lebih, apa namanya, aktif atau termotivasi dalam belajar, kira-kira apa tuh Bu Siti? Kebetulan Bu Ratna saya sudah melakukan, mengidentifikasi masalah yang dihadapi anak tersebut dan saya pun, sudah mencari cerita tentang anak tersebut dari keluarganya, bahkan tetangganya juga. Dan anak tersebut itu memang merasa minder dengan keadaannya, lalu dia mencoba berkomunikasi dengan orang tuanya juga, dan emang saya sudah mendapatkan kabar tersebut ya. Orang tua tersebut juga memang sangat memprihatinkan gitu, Bu Ratna. Dan respon dari tetangga dan yang lain-lainnya memang, ya intinya memprihatinkan. Jadi saya pun, eee, untuk saat ini memang harus memahami ya. Dan satu sisi contoh yang saya rasakan itu anak tersebut itu saya memposisikan dia ini ya, karena memang dia sangat memprihatinkan, saya memposisikan anak tersebut duduk di paling depan Bu Ratna, supaya merasa dekat dengan saya, karena memang anak tersebut sangat butuh dukungan gitu loh Bu Ratna. Berarti sudah banyak juga ya yang Bu Siti lakukan untuk mencapai tujuan, Bu Siti membangkitkan semangat anak itu untuk belajar ya Bu Siti ya? Betul sekali, ya. Dari, yang sudah Bu Siti lakukan, banyak tersebut kira-kira, ada nggak ya tantangan yang Bu Siti alami dalam mencapai tujuan, tersebut? Saya, apa ya, saya merasakan tantangan tersebut karena memang kurang dukungan dari orang tua ya, Bu Ratna. Dan memang latar belakang orang tua tersebut juga kurang mampu dan tidak bisa membaca ya, gitu. Sehingga saya merasa kesulitan sekali Bu Ratna untuk komunikasi. Kalau memang seandainya saya butuh banget untuk anak tersebut, apa ya, misalnya seperti ada kegiatan di sekolah, lalu kemudian saya yang akan datang ke orang tua tersebut, gitu. Dan karena memang tidak ada komunikasi untuk, orang tua tersebut ya, jadi tidak bisa melalui WA atau apapun gitu ya. Lalu kemudian, apa ya, anak itu saya bimbing gitu loh di rumah untuk mengabarinya. Dan jika memang ada kegiatan di sekolah-sekolah, ada apapun ya, seperti kemarin ada kegiatan, adiwiyata gitu loh Bu Ratna. Lalu Mhm. saya menghubungi melalui HP, tapi HP memang HP tetangganya, seperti itu Bu Ratna. Oh, jadi tantangannya ini, tidak ada dukungan dari Iya betul keluarga, sekali, karena kondisi keluarganya ya yang memang kurang mampu dan mhm, juga lingkungannya juga yang mungkin, apa ya, lingkungan anak tersebut memang tidak mendukung gitu ya, Bu. betul Nah sekali. itu kan kalau iya, itu kan dari lingkungan, apa namanya, Bu, keluarganya ya. Keluarga Kalau ya. dari lingkungan teman-temannya di kelas, kira-kira apa tantangannya yang Bu Siti hadapi? Kalau dari, apa ya, tantangan lingkungan yang di kelas itu, teman-temannya memang alhamdulillah tidak ada ya Bu Ratna ya, mereka semua mengerti. Tapi memang anak-anaknya yang memang kurang percaya diri. Jadi, ya inilah yang saat ini, sudah pakai cara apa gitu kan,
segala macam gitu menurut saya, karena memang saya baru kali ini ngajak kelas 1. Jadi, ya seperti itu Bu Ratna sudah saya lakukan. Oh Kurang gitu ya Bu percaya diri Siti. anak tersebut. Gini ya Bu Siti, terlepas dari orang tuanya itu yang, memang tidak bisa mendukung karena keterbatasan kemampuannya, ya Mhm, kan. Nah, di sini kan tetapi, apa ya, teman-temannya, ya kan, ya, teman-temannya di kelas itu sudah, mendukungnya, ya kan, betul menjadi anak sekali. yang lebih baik. Nah, dari usaha, Bu Siti, untuk berkomunikasi dengan orang tuanya, memberikan semangat untuk anak tersebut, berbicara juga dengan teman di kelasnya, kira-kira, apalagi tuh yang Bu Siti sudah lakukan selain yang tadi berbicara dengan orang tuanya, memberi semangat kepada anak tersebut, bahkan berbicara dan memberikan pengertian ke teman sekelasnya, kira-kira ada lagi nggak yang Bu Siti lakukan untuk ke depannya gitu? Memang, tentunya, kalau bukan dari keluarga siapa lagi ya yang harus mendukung anak tersebut. Jadi saya pun, sangat membutuhkan, dukungan dari keluarga tersebut. Lalu bagaimana lagi ya, akan tetapi saya sudah mengetahui bahwa keluarga tersebut memang tidak mampu dan saya pun, lebih ke yang, apa ya, meminta dukungan juga kepada teman-teman di kelas juga, untuk anak tersebut bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi berikan ayo teman-teman di kelasnya motivasi supaya anak tersebut mendapatkan semangat dan lebih, apa ya, meningkatkan lagi termotivasinya, seperti itu Bu Ratna. Oh gitu ya Bu Siti. Nah, selain itu ada lagi nggak yang akan Bu Siti rencanakan selanjutnya untuk, apa, agar anak tersebut itu bisa semangat sehingga termotivasi untuk belajarnya kembali gitu? Kira-kira ada lagi nggak tuh Bu Siti? Ya, insya Allah sih ke depannya saya pun akan memberikan waktu luang gitu dalam mengajarkan anak tersebut. Jadi memberikan, apa ya, waktu yang memang di luar jam pembelajaran untuk menekankan lagi anak tersebut bisa lancar membaca gitu Bu Ratna. Oh gitu ya Bu Siti ya. Nah, eee, kalau Bu Siti sudah merencanakan tersebut, memberikan waktu luang, terus lebih fokus lagi ya Bu Siti dalam mengajarkan anak tersebut, kira-kira kapan Bu Siti itu akan memulai, tindakan tersebut? Ya, secepatnya ya kalau bisa mulai minggu-minggu ini saya akan laksanakan Bu Ratna gitu. Oh gitu ya Bu Siti ya. Oke, kita lihat perubahannya nanti pada anak tersebut ya Bu Siti. Ya. Lalu kira-kira bagaimana nih menurut Bu Siti bisa mengukur keberhasilan Bu Siti dalam melakukan, apa namanya, kegiatan tersebut? Nah, saya akan melihat anak itu, mengukur, anak itu ada perubahan atau tidaknya, ketika anak tersebut memang sudah bisa, mengenal huruf, apalagi sudah bisa membaca gitu loh, dari beberapa suku kata gitu loh Bu Ratna. Jadi itulah yang menjadi tolak ukur saya Bu Ratna. Gitu ya Bu Siti. Baiklah Bu Siti, menurut Bu Siti apa yang sudah, Bu Siti dapatkan nih dari kegiatan, kita kali ini? Saya ini sangat luar biasa pada hari ini ya, sudah bercerita dengan Bu Ratna itu mendapatkan pencerahan yang cukup lega, membuat hati saya itu menjadi yang, wah, saya senang gitu loh bisa bercerita gitu. Ternyata, saya bisa didengarkan curhat-curhat saya ini gitu loh oleh Bu Ratna, yang merasa saya ini gundah gulana gitu dalam diri, tapi saat ini sudah agak-agak sedikit plong gitu. Gitu ya Bu Siti ya. Oke, baiklah Bu Siti. Nah, setelah Bu Siti melakukan memberikan perhatian lebih dan fokus dalam mengajar, membaca tersebut, kita lihat ya nanti perubahannya ya Bu Siti ya. Ya, betul Nanti, sekali. di lain waktu Mhm. atau mungkin, dari seminggu dari kegiatan yang akan Bu Siti lakukan terhadap anak tersebut, nanti kita ngobrol lagi ya Bu Siti Baik untuk, baik. melihat perubahan dari anak tersebut. Ya Bu Oke. Siti? Nah, dalam situasi yang lebih happy lagi, jangan galau seperti ini ya Bu Siti. Iya, baik terima kasih Bu Ratna. Sama-sama Bu Siti. Ya, Mhm. saya akhiri ya Bu Siti ya? Mungkin Baik lain baik. waktu ya? Ya Ya, ya. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Gimana Bagaimana nih Bu Siti? Bu gimana Siti gimana kabarnya? nih kabarnya nih? Gimana gimana Bu Siti? Iya, Bu Ratna gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan semangat Bu, dan harus semangat ya, Iya, pastinya dong. walaupun ada yang mengganjal di hati saya Bu. Apa ini yang mengganjal di hatinya Bu Ratna nih, kalau boleh tahu? Ya gini ya Bu ya, sebenarnya sih saya sudah dari beberapa hari yang lalu ini ingin ngobrol gitu sama Bu Siti, cuman, melihat kesibukannya Bu Siti yang luar biasa, akhirnya saya, apa ya, memberanikan dirilah untuk, eee, meminta Bu Siti untuk kali ini, kita ngobrol tentang permasalahan saya, Bu. Oh, kalau boleh tahu apa nih Bu Ratna yang dirasakan? Gini Bu, saya kan punya permasalahan. Saya ingin itu meningkatkan kompetensi saya ya Bu ya, dalam mengajar, mengelola kelas, agar lebih, menyenangkan, terus Mmm, agar anak-anak juga tidak bosan di kelas. mhm, Kebetulan, sekarang nih Bu Siti, untuk tahun pelajaran baru ini saya mengajar di kelas 2, yang awalnya saya itu mengajar di kelas, tinggi, di kelas 5. Kebetulan tahun ini saya ditugaskan untuk apa namanya, ditugaskan oleh kepala sekolah, di kelas rendah karena menurut kepala sekolah saya itu, dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak yang sedang kita lakukan ini, menurut beliau membutuhkan waktu yang ekstra dalam mengerjakan tugas-tugas. Jadi menurut beliau kalau saya mengajar di kelas tinggi akan, eee, apa ya, sulit membagi waktunya gitu, Bu. mmm. Wah, kalau seperti itu kepala sekolah Bu Ratna nih sangat bijak sekali ya menempatkan guru-gurunya. Berarti, ibu kepala sekolah atau bapak kepala sekolah nih Bu Ratna? Bunda kepala sekolah, Bunda Bu. ya. Bunda kepala sekolahnya ini sangat mendukung, kalau saya dengar dari cerita Bu Ratna, sangat mendukung sekali program pendidikan guru penggerak nih Bu Ratna, seperti itu. Lalu, saya, merasa ini bagus sekali dan apa tujuan Bu Ratna untuk bercerita kepada saya meningkatkan kompetensi di kelasnya apa nih Bu Ratna? Ya sebenarnya ini sih, Bu, saya, ingin meningkatkan kelas yang lebih kondusif ya, Bu, ya, dan yang menyenangkan bagi siswa. Maksudnya ketika sudah selesai gini loh, Bu, ketika saya apa namanya, menjelaskan pembelajaran di kelas, lalu itu ada, beberapa anak bukan beberapa anak sih ya, Bu, ya, Mhm, eee apa ya, ketika sudah selesai mengerjakan tugas itu malah mengganggu temannya yang lain gitu ya, Bu, dalam mengerjakan tugasnya, sehingga teman-temannya itu tidak fokus dalam mmm, mengerjakan tugasnya. Seperti itu, Bu Siti. mhm. Lalu, seperti seperti itu ya Bu Ratna ya, jadi sebelumnya apa yang sudah Ibu Ratna lakukan untuk mencapai tujuan tersebut gitu loh? Sebenarnya sih saya sudah mencoba, menggunakan berbagai metode, tapi belum menemukan yang benar-benar efektif dan pas untuk, dilakukan di kelas rendah ini, Bu. Karena Mhm, mungkin peralihan dari kelas 1 yang awalnya mungkin masih seperti apa ya, Bu, ya, dari TK ke kelas 1 ke kelas 2 mungkin perubahannya belum belum terlihat signifikan. Jadi seperti main-main gitulah ya, Bu, ya. Nah mungkin, itu yang membuat, kendala dan juga, ganjal di hati saya gitu, Bu. iya bener sekali ini Bu Ratna. Lalu apa ya yang menjadi, Bu Ratna untuk tujuan tersebut? Lalu kemudian nih, eee, apa ya, jadi saya juga pengen tahu juga nih pencapaian apa untuk tujuan tersebut nih Bu Ratna? Pencapaiannya untuk tujuan tersebut yang tadi sudah saya katakan, saya sudah mencoba berbagai metode, tapi saya juga masih mengalami kesulitan, Bu, untuk mengendalikan anak-anak yang suka ngobrol, suka motong, ketika saya sedang menjelaskan tiba-tiba anak itu, memotong penjelasan saya
akhirnya materi yang saya jelaskan, tidak tersampaikan dengan baik ke teman-temannya yang lain gitu, Bu. Seperti itu ya Bu Ratna ya. Nah, Iya, Bu. kira-kira apa nih yang Bu Ratna butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut gitu loh? Yang saya butuhkan adalah mungkin ya, Bu, ya, butuh strategi gitu ya, untuk mengendalikan anak yang suka, memotong pembicaraan atau penjelasan dari saya ketika pembelajaran sedang berlangsung, agar teman-temannya itu, lebih fokus lagi kali ya, Bu, ya? Oh, baiklah, seperti ini Bu Ratna, mungkin kita identifikasi masalah ini terjadi, di kelas Bu Ratna. Coba saya ingin mendengar identifikasinya bagaimana Bu Ratna? Yang pertama sih ya, Bu, ya, mungkin identifikasi masalah di kelas saya itu yang tadi yang sudah saya katakan, ada beberapa anak yang ketika, saya menjelaskan, anak tersebut suka memotong pembelajaran, terus juga memotong penjelasan, bukan memotong pembelajaran, maaf Bu Siti. Memotong penjelasan saya, terus ketika anak tersebut sudah selesai, mengerjakan tugas, mereka bukannya membantu temannya, tetapi malah, bermain. Jadi, mengganggu konsentrasi dari teman-temannya yang belum selesai itu, Bu. Itu yang saya identifikasi, Bu. Jadi, jika menurut Bu Ratna itu belum memahami materi atau yang suka memotong, memotong pembicaraan ya, kita lagi menjelaskan ya, Mhm mhm. maka kira-kira apa yang akan Bu Ratna lakukan gitu loh? Kalau misalkan, apa ya, Bu Siti, kayak mungkin mungkin anak tersebut, memotong materi, terus juga mungkin anak itu sudah selesai mengganggu temennya, yang saya lakukan mungkin saya akan membuat, apa ya, Bu, penguatan kali ya, penguatan terhadap anak tersebut, atau bahkan mengulang materi agar anak tersebut itu bisa lebih memahami, agar tidak memotong atau penjelasan dari saya. Lalu saya juga mungkin Bu Siti akan melakukan ice breaking terhadap, apa namanya, anak-anak tersebut agar mereka lebih fokus dalam kegiatan belajar di kelas. Karena saya pernah Bu Siti mencoba kegiatan ice breaking di tengah-tengah materi, lalu mereka kembali fokus, tapi itu saya belum, apa ya, saya belum terapkan untuk setiap harinya. Jadi waktu itu hanya mencoba gitu Bu Siti. Nah, jika menurut Bu Ratna itu sudah membantu mereka untuk lebih fokus, lalu apa rencana yang akan dilakukan selanjutnya untuk mengembangkan potensi siswa di kelas nih Bu Ratna? Mungkin, saya akan melakukan ice breaking kali ya, Bu, ya, untuk membangkitkan fokus siswa tersebut di setiap pembelajaran. Waktu itu kan saya pernah melakukannya di tengah-tengah pembelajaran saja. Mungkin nanti ke depannya saya akan melakukan ice breaking di awal pembelajaran, ya, ketika melihat anak-anak itu sudah fokus kembali, lalu ketika mungkin anak tersebut sudah tidak fokus, saya akan melakukan ice breaking kembali. Lalu mencari alternatif metode pembelajaran yang beragam mungkin kali ya Bu Siti ya? Nah, Seperti misalkan, kayaknya kan kelas 2 itu belum tuh yang namanya diskusi kelompok Bu Siti ya? Mungkin betul. saya mencoba untuk diskusi kelompok, terus juga mungkin kerja kelompok atau mungkin, juga praktek kali ya Bu Siti? Maksudnya praktek ini praktek yang, berkaitan dengan benda-benda konkret kali ya? Sehingga Sudah. membuat mereka lebih fokus dan juga bisa lebih aktif dalam belajar kali Bu Siti. Itu sih menurut saya Bu Siti ya. Ya, luar biasa ya Bu Ratnanya. Baiklah nih Bu Ratna, jika seperti itu Bu Ratna sudah mempunyai gambaran untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya di kelas, kira-kira, kapan nih Bu Ratna akan bisa melakukan kegiatan tersebut? Kira-kira mungkin secepatnya kali ya Bu Siti ya, karena mungkin melihat perubahan yang kemarin yang belum kontinu atau belum, apa namanya, belum, berjalan lancar kali Bu Siti. Mungkin dari minggu ini saya akan memulai kegiatan yang ice breaking, lalu juga mungkin, metode pembelajaran yang beragam, mungkin mulai minggu ini kali Bu Siti. Luar biasa nih Bu Ratna. Sepertinya, saya rasa sudah cukup nih kali ini saya itu
mungkin akan menunggu beberapa, pekan selanjutnya untuk ke depan Bu Ratna, bercerita dan saya akan mendengarkan kembali dari cerita-cerita Bu Ratna nih. Iya. Jadi untuk kali ini saya sudah sedikit banyak mendengarkan cerita Bu Ratna. Jadi apa yang Bu Ratna rasakan pada hari ini sudah bercerita-cerita dengan saya nih? Yang saya rasakan ya Bu Siti, awalnya saya itu ragu untuk melakukan rencana-rencana yang sudah saya susun, tetapi dengan saya ngobrol santai dengan Bu Siti, saya itu bisa mendapat pencerahan, saya lebih yakin lagi untuk bisa melakukan hal, yang tadi saya sudah rencanakan gitu Bu Siti. Ya mudah-mudahan untuk ke depannya, saya, bisa lebih memperbaiki lagi kompetensi dalam pembelajaran di kelas. Nah, luar biasa sekali ya Bu Ratna ya. Mungkin, saya rasa untuk hari ini sudah cukup nih ya, karena saya juga sama nih mendengarkan cerita Bu Ratna juga bisa sama-sama, untuk diri saya juga bisa termotivasi karena kan kita pasti berbeda-beda ya mempunyai permasalahan ya. Iya, Mungkin saya benar Bu cukupkan Siti. ya sampai saat ini ya Bu Ratna ya. Iya iya Bu Siti, terima kasih ya Bu Siti atas Ya, pencerahannya dan juga sama-sama. semangatnya. Iya, Ya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa menambah lagi pengetahuan dan juga kompetensi kita dalam, betul sekali. mendidik anak di kelas ya Bu Siti. Ya, betul sekali. Kita harus tetap semangat dan kita, harus, apa namanya, menjadi guru tetap harus mencerdaskan anak bangsa, seperti Ya itu. Ya, ya, saya amin cukupkan ya. amin ya Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bu Siti. Sama, Bu Retno.